Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video kelima dari tutorial perkuliahan kesehatan mental. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah kesehatan mental dalam teori psikoanalisis, terutama dari tokoh Sigmund Freud. Nah, kepribadian dari teori psikoanalisis Sigmund Freud terbagi menjadi 3 hal, yaitu struktur, dinamika, dan perkembangannya. Strukturnya terbagi menjadi id, ego, superego. Dinamikanya ada insting dan kecemasan. Perkembangannya mulai dari perkembangan oral sampai genital. Akan kita bahas satu persatu. Struktur kepribadian id, ego, superego bila kita gambarkan menjadi satu kesatuan seperti ini. Bila salah satu dominan, yang lain akan lebih kecil peranannya. Nah, ada level kesadaran dari teori psikoanalisis. Jadi manusia itu banyak dipengaruhi oleh alam ketidaksadarannya. Alam kesadarannya hanya sedikit yang di permukaan, sehingga fenomena ini seperti fenomena gunung es. Nah, ego berada pada level kesadaran, superego berada pada level ketidaksadaran sebagian besar dan ada di kesadaran sebagian kecil, sedangkan id semuanya berada pada alam ketidaksadaran. Karakteristik id, ego, dan superego adalah demikian. Id asli diwariskan, dibawa dari lahir, sumber insting, sumber energi psikis. Prinsipnya adalah pleasure prinsip, menyakitkan atau menyenangkan, mencari pemuasan segera, beroperasi dengan 2 prinsip, tindakan refleks dan proses primer, bersifat tidak rasional. Kemudian ego, bagian dari id, timbul untuk menengahi insting dan lingkungan, realistik prinsip, benar dan salah, menunda kepuasan, beroperasi dengan proses sekunder, bersifat rasional. Dengan superego, perwujudan internal nilai-nilai dan cita-cita tradisional masyarakat. Mekanisme identifikasi memberi energi superego. Ideal prinsip, benar dan salah, menghambat kepuasan, introyeksi, suara hati, beroperasi sebagai introyeksi atau suara hati, ego ideal, bersifat tidak rasional. Nah, dalam dinamika kepribadian ada 2, yaitu insting dan kecemasan, sehingga seorang satu dengan orang yang lain akan berbeda itu dari dinamika kepribadiannya ini. Nah, insting ini disebut sebagai dinamonya dalam perilaku manusia, bersifat konservatif. 4 ciri insting, yaitu sumber, tujuan, objek, dan impetus. Objek asli dapat dipindahkan, pemilihan objek disebut kateksis. Pengekangan id agar tidak impulsi dan irasional disebut antikateksis. Nah, kecemasan. Dinamika juga dipengaruhi oleh dunia luar yang membentuk kepribadian. Dunia luar berbahaya dan tidak aman, sehingga muncul ancaman rasa sakit, sehingga muncul takut, tidak berhasil diatasi ego, kemudian cemas. Kecemasan berfungsi untuk memperingatkan adanya bahaya. Kecemasan sama dengan keadaan tegang, termotivasi melakukan sesuatu, bila tidak akan terbentuk defense, ya. Jadi kecemasan itu adalah dalam kondisi tegang, memperingatkan adanya bahaya, sehingga individu yang merasa cemas termotivasi melakukan sesuatu. Bila tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi kecemasannya, akan terbentuk defense. 3 macam kecemasan. Kecemasan realistis, yaitu takut akan bahaya nyata di dunia luar. Kecemasan neurotik, takut insting akan lepas kendali dan menyebabkan individu dihukum. Kecemasan moral, takut terhadap suara hatinya. Nah, cara mengatasi kecemasan yaitu mereduksi ketegangan. Ada 3 cara, yaitu identifikasi, pemindahan, dan defense. Identifikasi, mengambil alih ciri orang lain. Jadi mengambil contoh dari orang lain bagaimana cara mengatasi kecemasan, permasalahan, dan diterapkan dalam dirinya. Kemudian ada pemindahan, objek asli terhalangi, maka akan terbentuk kateksis baru. Pemindahan
Pemindahan yang mirip mendekati dengan rasa puas. Kemudian defense, tekanan kecemasan berlebihan, ego menempuh cara ekstrim. Jadi kecemasannya berlebihan, tidak dapat ditangani dengan baik secara identifikasi atau pemindahan, maka terbentuklah defense. Defense mechanism merupakan reaksi ketidaksadaran untuk memprotek seseorang dari emosi yang tidak menyenangkan seperti kecemasan dan rasa bersalah. Macam-macam defense mechanism, ada represi, proyeksi, displacement, reaksi formation, regression, rasionalisasi, dan identifikasi. Nah, di sini ada keterangannya dan contohnya. Kemudian tahap perkembangan kepribadian, mulai dari fase oral, kemudian fase anal, fase falik, fase laten, dan fase genital. Keterangannya adalah sebagai berikut. Fase oral pada usia 0 sampai 1 tahun, fokus areanya ada di mulut. Mendapatkan kepuasan dengan makan atau minum, yaitu minum ASI atau dalam susu, dari susu. Kemudian fase anal itu pada usia 2 sampai 3 tahun, fokus areanya di anus. Pengalaman atau tugas kuncinya adalah toilet training. Falik 4 sampai 5 tahun, fokus areanya di genital. Tugasnya atau pengalaman yang muncul pada saat itu adalah identifikasi dengan role model orang tua, terutama orang tua yang sama jenis kelaminnya dengan dirinya, dan coping terhadap oedipal crisis. Tahap latensi usia 6 sampai 12 tahun, di sini area khususnya tidak ada, disebut masa tenang, lebih pada interaksi sosial dan juga prestasi akademis. Kemudian fase genital pada masa pubertas, fokusnya pada genital, mengembangkan relasi intim, berkontribusi terhadap sosial melalui bekerja. Nah, kemudian berdasarkan landasan teori atau konsep dasar psikoanalisis Sigmund Freud, dapat disimpulkan ciri-ciri mental sehat berdasarkan psikoanalisis. Yang pertama adalah menunda kepuasan sebagai upaya memperoleh tingkat kepuasan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Kemudian bertanggung jawab. Kontrol tingkah laku dilakukan oleh superego berlangsung efektif, tidak lagi harus mendapat bantuan kontrol dari lingkungan. Kemudian pemindahan atau sublimasi, mengganti kepuasan seksual menjadi kepuasan dalam bidang seni, budaya, dan keindahan. Identifikasi, memiliki tujuan-tujuan kelompok, terlibat dalam organisasi sosial, politik, dan kehidupan sosial yang harmonis. Mental berkembang sehat kalau terus-menerus dalam keadaan seimbang antara energi id yang menggerakkan kehidupan, kontrol ego sehingga kepuasan yang diperoleh tidak memunculkan ketidakpuasan baru, dan pertimbangan superego yang membuat kehidupan menjadi lebih memenuhi harkat kemanusiaan. Yang keenam, ego yang dominan adalah penanda diri dari jiwa yang sehat. Tentu saja tidak boleh menjadi terlalu dominan, karena tanpa dorongan insting dan tanpa dorongan idealisme, hidup menjadi kering, tanpa gairah, tanpa cinta, tanpa cita-cita. Orang menjadi mesin yang bergerak karena stimulasi dari luar semata. Jika ego tidak cukup kuat, ego tidak akan dapat mendapat energi dari id, sehingga muncullah tingkah laku salah sesuai. Jika id terlalu dominan, tetap menguasai bagian besar energi psikik, orang menjadi impulsif, cepat bertindak seperti tanpa dipikirkan, self-indulgent, semaunya sendiri,
primitif seperti kekerasan dan merusak. Jika superego yang dominan, kekuatan pengendali dari consciousness mungkin membelenggu orang dengan aturan moral, dan kekuatan ego ideal menetapkan standar yang tinggi sehingga orang menjadi merasa terhambat dan gagal sehingga mengalami depresi. Baik, demikian video tutorial yang kelima. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video tutorial ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.